Ya pemirsa, masuki tahun baru 2026 belum ada perubahan berarti bagi warga Gaza Palestina. Berbagai kesepakatan hingga perjanjian gencatan senjata selalu dilanggar oleh Israel. Hingga korban jiwa selalu berjatuhan hingga saat ini. Sudah ada bersama kami Irfan Maulana, pengamat Timur Tengah TV One yang akan mengulas tentang hal ini. Selamat pagi Pak Irfan. Pagi. Ya Pak Irfan, saat ini masuk ke tahap kedua Ya. dari DKPBB 2803. Ini jika kita membaca polanya saat ini, apakah langkah ini akan kemudian dipatuhi oleh Israel sendiri? Terlepas dari soal akan atau tidak, tapi memang Trump sudah menyatakan bahwa fase kedua gencatan senjata di Gaza itu harus dimulai awal tahun ini ya, Januari 2026. Bulan Desember tahun 2025 ini ada dua pertemuan penting, pertemuan tingkat tinggi. Pertama tanggal 20 Desember, Trump menugaskan utusan khusus Amerika untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, untuk bertemu dengan tiga mitranya, Menteri Luar Negeri Turki, Qatar, dan Mesir di Miami, untuk membahas, untuk memastikan dimulainya fase kedua gencatan senjata Gaza pada Januari tahun 2026 ini. Ada sedianya empat isu yang dibahas di pertemuan tanggal 20, yaitu soal penarikan mundur pasukan Israel dari seluruh wilayah Gaza yang diduduki Israel. Dan saat ini Israel kan masih menguasai setidaknya 53% dalam garis atau yellow line gitu. Kemudian pembentukan Board of Peace yang nanti akan membawahi pemerintahan transisi teknokratik Palestina, pengiriman pasukan stabilitas internasional ke Gaza, dan kemudian proses rekonstruksi Gaza. 3 atau 4 poin itu yang menjadi pembicaraan gitu, yang pada tanggal 20 Desember kemarin. Pada intinya negara-negara yang menjadi mediator mewakili Hamas, mewakili Palestina, itu Qatar, Turki, dan Mesir, menekankan ingin memastikan Israel menarik mundur pasukannya dari Gaza. Dan ingin memastikan tidak adanya replacement atau pengusiran paksa ya rakyat Palestina, baik sukarela maupun paksa sebetulnya, dari wilayah Gaza. Itu poin penting, dan keterlibatan unsur Palestina dalam pemerintahan transisi sebagai pemerintahan pengganti atas Hamas. Jadi itu poin yang dibicarakan dalam pertemuan tanggal 20. Dan tanggal 29 pertemuan berikutnya adalah pertemuan antara Perdana Menteri Israel Netanyahu dengan Trump sendiri di Amerika, di Florida. Gitu ya. Poin-poin itu juga dibicarakan. Di situ juga ada diskusi pembicaraan alot, karena dalam beberapa hal Netanyahu masih kekeh dengan agendanya, itu ingin mempertahankan pasukan Israel di wilayah yang saat ini diduduki di zona atau yellow line itu. Dan juga Israel ingin memastikan Hamas dilucuti terlebih dahulu persenjataannya sebelum Israel mau memasuki fase kedua. Nah, ini yang menjadi perdebatan alot gitu ya, yang akan dianggap menjadi hambatan dimulainya fase kedua proses perdamaian di Gaza. Oke, masuk ke soal tahap kedua tadi, soal peluncuran senjata dari Hamas sendiri. Ini kan juga timbul sebenarnya penolakan sejak awal. Walaupun dari Hamas sendiri sebenarnya selalu mengatakan bahwa mereka siap untuk melakukan gencatan senjata asal ada perjanjian nasional. Ini seperti apa kalau kita melihat polanya? Begini, sebetulnya Hamas pada intinya tidak mau senjatanya dilucuti. Karena kan kalau dia begitu saja dilucuti tanpa terlebih dahulu ada jaminan keamanan, perlindungan, dan lain sebagainya, kemungkinan terhadap aksi balasan Israel, itu kan buat Hamas sama aja dengan bunuh diri. Karena itu sebetulnya Hamas ingin memastikan dulu pemerintahan transisi yang terbentuk nanti itu betul-betul aman gitu ya. Dan itu betul-betul mewakili kepentingan rakyat Palestina. Itu sebetulnya, dan itu butuh waktu. Sebetulnya Turki, Qatar mengusulkan waktu 2 tahun untuk pelucutan Hamas. Tapi itu Israel menolak. Nah, karena itu Turki mengusulkan skenario lain, yang namanya bukan pelucutan senjata tapi decommissioning atau pembekuan, seperti kasus antara Inggris dan tentara Irlandia Utara. Itu kan akhirnya tercapai gencatan senjata dan perdamaian. Salah satu poinnya itu adalah pembekuan, decommissioning. Jadi tentara Irlandia Utara tidak melucuti senjata dan menyerahkannya ke Inggris, tapi dia membekukan, menyimpan persenjataannya dalam gudang, dalam pengawasan khusus gitu.
sehingga tidak ada proses penyerahan senjata ke pihak lawan. Itu juga terjadi dalam hal tentara pembebasan Moro Filipina Selatan dalam gencatan senjata dan perdamaian dengan pemerintah Filipina melalui proses dekomisioning. Jadi persenjataan milik tentara pembebasan Moro atau Filipina Selatan, dia tidak dilucuti dan menyerahkannya kepada tentara Filipina, tapi ditempatkan, digudangkan lah gitu ya. Dan itu ada keterlibatan Turki dalam proses dekomisioning atau pembukaan persenjataan tentara pembebasan Moro. Nah ini juga menjadi usulan dari Turki yang diharapkan Israel tidak akan menjadi faktor penghambat lagi ya untuk proses gencatan senjata tahap kedua. Baik, dengan beberapa penolakan tadi dan masih ada beberapa faksi-faksi di Palestina yang masih menolak begitu ya. Kira-kira seberapa penting pertemuan Trump dengan Netanyahu kemarin atau juga konsolidasinya dengan negara-negara seperti Turki dan juga Qatar kemarin atas proses gencatan senjata di tahap kedua ini, Kang? Nah, pertemuan tanggal 20 Desember Srivitkov dengan Menteri Luar Negeri Turki, Qatar dan Mesir, dan pertemuan Trump dengan Netanyahu tanggal 29 kemarin itu kemudian akan dicocokkan lagi gitu ya, dicari titik temunya. Walaupun Israel tetap ngotot untuk menolak mundur, tapi pada akhirnya Trump akan memaksakan ini akan mundur. Israel akan mematuhi itu karena sebelumnya juga Trump sudah memberikan peringatan kepada Netanyahu, dia menginginkan seorang mitra yang bisa kooperatif untuk memastikan tercapainya fase kedua gencatan senjata di Gaza. Pada Januari ini. Pada Januari ini. Itu kan istilahnya sindiran Trump terhadap Netanyahu. Dalam pertemuan kemarin memang banyak tuntutan dari Netanyahu kepada Trump. Seperti soal kekhawatirannya terhadap keterlibatan Turki. Israel sebetulnya keberatan ada militer Turki di wilayah dekat dengan pemerintahan Israel. Itu dikhawatirkan jika Turki terlibat menjadi pasukan stabilitas keamanan. Karena sebetulnya nanti Turki yang bisa punya garansi untuk dalam proses pembekuan atau pelucutan atau pembukaan senjata Hamas. Turki yang sebetulnya punya kompetensi untuk melakukan itu. Dan itu Amerika menyadari pentingnya peran militer Turki. Israel kemarin juga mengkhawatirkan keberadaan Turki di Mesir, di Suriah. Itu juga kemarin kenapa Israel ingin melanjutkan, ingin mempertahankan pendudukannya di sebagian wilayah Suriah yang itu ditolak oleh Amerika. Pembicaraan kemarin juga Israel dengan Netanyahu dengan Trump soal posisi Israel yang ingin mempertahankan pendudukannya di tepi barat, yang sebetulnya istilah halus dari ingin mencaplok tepi barat, tapi itu juga ditolak oleh Trump. Jadi pertemuan kemarin sebetulnya antara Netanyahu dan Trump kemarin itu sebetulnya menghadapi poin titik buntu ya, banyak poin tuntutan Israel yang ditolak oleh Trump. Trump mengamini soal keinginan Israel untuk pelucutan Hamas, tetapi nanti akan dikompromikan dengan Turki dan 3 negara mediator lainnya, Turki, Qatar, dan Mesir, yang ujungnya menurut saya akan dalam proses dekomisioning, pembukuan. Baik. Itu salah satunya cara ya agar tahap kedua ini berjalan adalah istilah pelucutan senjata Hamas diganti dengan pembukuan, dan Israel segera menarik pasukan pendudukannya dari 53% tanah wilayah Gaza yang diduduki Israel. Baik, baru nanti kita bisa melihat ke tahap berikutnya, tahap transisi maupun juga ke BOP tadi ya. Baik, Pak Irfan Maulana, terima kasih banyak atas waktunya dan analisisnya mengenai konflik yang terjadi di Gaza, Palestina. Terima kasih dan selamat pagi, Pak Irfan.